الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan dan keridhaannya tercurah kepada kita bersama-sama. Saya kembali diminta hadir untuk meneruskan pelajaran fiqh yang bagian pertamanya, muqaddimahnya itu sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana untuk fiqh itu selain banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang fiqh sebagai satu sebutan yang bukan kecil jumlahnya, jumlah kata yang diambil dari al-fiqhu itu di dalam Al-Quran, ya, juga saya antarkan hadis-hadis yang begitu jelasnya menyatakan bahwa orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka dia akan diberikan pengertian dalam agamanya. Pengertian itulah yang fiqh, ya. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Pada masa-masa lalu itu, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di zaman tabi'in yang pertama, enggak ada pengertian kata fiqh yang konotasinya hanya tertuju kepada konotasi yang menunjukkan sebuah keahlian saja, seperti sebutan orang sekarang, dia itu ahli fiqh. Jadi pernyataan yang hanya berkonotasi kepada sebuah spesialisasi, dia ahli fiqh. Ungkapan itu ungkapan yang munculnya belakangan 3 abad sesudah zaman tabi'in itu. Kita semua rasanya pernah mendengar hadis khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya.
Kan ada hadis yang berbunyi seperti itu. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku berada di dalamnya. Masa kehidupanku itu yang terbaik. Sebab wahyu langsung menjadi jawaban yang begitu tepatnya. Sampai sekarang jawaban itu menandakan satu akurasi yang gak pernah bisa diusik-usik oleh pengetahuan manusia. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan saja, ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kan udah 14 abad pertanyaan itu dipertanyakan langsung ke hadapan Rasulullah. Begitu ya Bu, Bapak. Sampai sekarang orang yang ingin menjadi spesialisasi, mempertanyakan, meneliti, mencoba menemukan satu jawaban tentang ruh, tentang psikis yang dipastikan adanya. Karena manusia yang hidup bila sudah tidak ada nyawanya, maka dia adalah bangkai yang sama sekali orang tak ingin lagi mendekatinya. Kan begitu. Tadinya begitu mulianya dia ketika badannya itu mampu merasa. Ada perangkat-perangkat yang begitu menyempurnakan kehidupannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam bentuknya yang terbaik. Bila ada yang harum-harum, berbau busuk, Allah berikan perangkat yang ia punya di hidungnya. Jadi kita bisa menyentuh itu. Orang yang nggak bisa menyentuh bebauan, merasa dirinya kekurangan. Jadi barangkali ibu belum pernah punya teman ya, kolega ibu, bapak, barangkali belum ada yang di antara yang hadir di sini yang pernah punya kawan itu tidak mempunyai daya tangkap bebauan lewat hidungnya. Tapi saya pernah punya kenalan seperti itu. Enak banget liatin Ustadz, kata bapak itu. Sampai tahu ini minyak wangi kenanga, ini melati, ntar yang dari Arab misik, hajar aswad. Aneh nggak tahu itu. Orang ketika dia tidak punya daya tangkap untuk menyentuh bebauan, serta merta dia menjadi sangat kekurangan. Dia bisa tampil begitu tampan atau begitu cantik, tapi ada satu bagian yang tidak tahu ibu, yang mana sih yang harum itu. Betapa aku membedakan antara melur dengan melati. Bukan cuma sekedar ngelihat tampangnya saja, putih semua. Kembang kemuning juga putih, tapi Anda tidak tahu ada bau yang berbeda di situ. Jadi ada yang merasa sangat kekurangan ketika satu saja kenikmatan hidup itu Allah angkat dari dirinya. Misalnya alat penciuman, misalnya alat pendengaran, misalnya
alat penglihatan, atau misalnya lidahnya tidak lagi berfungsi buat membeda-bedakan rasa. Kan nggak sempurna. Allah bikininnya sih sempurna, tapi suatu saat perangkat-perangkat itu ada kurangnya. Namun bayangkan ini, bila yang nggak ada adalah nyawa, maka yang dipajang itu hanyalah bangkai saja. Begitu kan? Nah, ini pernah ditanya nih oleh orang-orang jahiliyah kepada Rasulullah. Ma makna ruh ya Muhammad? Anda kan nabi utusan Allah, berikan kami jawaban tentang ruh. Nabi hanya diberi perkenan untuk menjawab, Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Al-Ghazali merasa benar gitu, bahwa ada bagian yang bisa disentuh dari kata ruh itu, masih bisa terfikirkan, sehingga kalau orang sekarang mungkin nyebutnya beliau berspekulasi kayak gitu ya, berspekulasi untuk mengatakan ruh itu begini. Tapi meskipun spekulasinya Al-Ghazali nggak sembarangan, tetap berdasarkan dalil, dan dia yang mengulas kata ruh sama dengan an-nafs, kata ruh sama dengan al-aql, kata ruh sama dengan, ada 4 terminologi yang disebut dalam Al-Quran yang menurut Al-Ghazali 4-4-nya sama artinya. Bapak, Ibu, kan di sini banyak juga orang-orang yang udah ngerasain duduk di bangku university segala macam ya. Jadi maafkan saya, ini ringkasan yang ditulis oleh Al-Ghazali pada saat ingin menjelaskan ruh itu apa. Nah, itu dilihatnya dalam pasal Ajaibul Qalbi di dalam kitab Ihya. Ini yang membawakan acara kita aja dari Mesir. Inti Mesir ya satu ya. Itu belum yang saya tidak kenal di sana sini. Banyak pendek kata orang terpelajar di sini. Al-Ghazali menyodorkan itu. Nih, orang barat tercengang-cengang. Saya nggak pernah memikirkan hal yang difikirin oleh Al-Ghazali. Tetapi nggak urung Al-Ghazali juga dikufurkan orang gara-gara mau ngurusin ruh. Tuh, saking misteriusnya kata ruh, sampai orang-orang yang disebut Al-Imam Ar-Rabbani, Sahibur Ruhani, orang yang sering ada pada makom kontemplasi, menyatu dengan Allah ya, yang meniupkan ruh itu kepada hamba-hambanya, masih juga akhirnya dianggap kufur oleh ulama. Padahal tidak setajam itu. Itu sebuah konsistensi Al-Ghazali untuk tidak berkomentar terlalu dalam tentang ayat. Dia bilang hadza min babil amr, ini urusannya urusan Tuhan, babnya bab perkara Tuhan. Ulama yang lain bilang wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, aku tiupkan ruh kepada diri Adam, maka para malaikat pun tersungkur bersujud menghormati Adam gara-gara ada ruh. Kalau gitu tuh ruh tuh makhluk tuh. Al-Ghazali tidak seberani itu. Dia cukup berhenti pada kata urusan Tuhan. Udah, saya nggak mau panjangin deh. Ntar kalau
buka puasanya jadi terganggu. Nggak enak juga Bu ya. Saya hanya ingin mengatakan kalau yang ini yang hilang, jatuhlah keterhormatan Anda dari kelengkapan yang Allah berikan itu. Apa fungsi matamu? Apa fungsi telingamu? Apa fungsi lidahmu? Apa fungsi alat perabamu saat ruhmu tidak ada? Jadi ruh selalu dikejar. Tapi yang jawaban Allah sampai gini hari nggak jadi basi. Udah aja urusan Allah. Sok jago dia ilmu jiwa. Yang dia tangkap cuma gejala-gejala jiwa. Tapi apakah jiwa itu? Tetap aja Bu, kembalinya udah Allah deh yang tahu gitu. Kan si barat itu namanya si fulan. Ya udahlah, terserah Anda. Akhirnya buntu pada suatu spekulasi yang tidak tuntas. Ya, misalnya orang yang disebut-sebut Freud, ahli jiwa dari Jerman itu. Ya, waktu kita mahasiswa dikenalin juga tuh omongan tentang Freud. Ya, dosen-dosen saya aja ngebacanya keserimpet. Bacanya apa sih? Saya jadi perlu nanya bacaan saja jadinya. Simon Freud. Saya kagak tahu. Ya, si dosen satu baca Freud kayak buah-buahan. Saya tahu bahwa itu dibaca dengan Freud itu dari Pak Makhnis Suseno, Kristiani yang pendeta itu. Prof, ini bacanya gimana sih Romo? Freud. Masa bodoh mau dibaca apa, kayak terserah. Saya nggak ngurusin gitu-gituan. Ya, kenapa inti tulis begitu? Ditulis begitu dibacanya lain. Gitu loh. Ya. Tapi yang penting, semua orang berkata yang ditangkap oleh akal pikiran manusia hanya sekitar masalah gejala-gejalanya. Jiwanya terguncang, orangnya stres, kelihatan, begitu kan? Air matanya berderai, tampangnya layu, kuyu, depresi. Begitu kata tuan-tuan terhormat yang suka menelusuri soal jiwa itu. Ini namanya depresi, ini namanya ini namanya ini. Tapi ruhnya sendiri gimana? Emang gue pikirin, kan capek Pak mikirin gituan. Wong Allahnya cuma ngajarin qulir ruhu min amri rabbi. Baiklah, jadi dari ruh maka fa'am kemudian menjadi berfungsi, dan bila dia diberi kepahaman tentang agama, itu pertanda bahwa dia mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW berdoa kepada Abdullah bin Abbas untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman agama dan ajarkan dia ta'wil, bagaimana menafsirkan ayat pada bagian dalamnya, jangan cuma pada bagian yang tersuratnya, biar dia mampu untuk menyentuh daerah yang tersiratnya. Jadi luar dalam kayak gitu. Itu pertanda kepahaman yang lebih. Ya, makanya saya agak merasa gundah, benar ya, gundah sekali ketika di Indonesia terjadi dari kalangan ulama. Di suatu saat tentu saya mesti melebarkan ini, tapi sekarang jangan dong, kan ini pengantar ya. Ketika dia ingin memajang dirinya sebagai seorang yang qualified pada bidang fikih, bidang paham, maka pernyataannya dibuat begitu
melonjak ke atas, di blow up sedemikian rupa dengan ucapan. Dengan demikian kita pahami bahwa Nabi Musa tidak berbakat fikih. Nah, mana sih ini omongan udah over nih ya, udah keliwatan. Ibarat foto udah ngeliwatin framenya. Kacamata aja kalau lensanya kelebihan dari framenya, yang pakai juga jadi malu. Ini apaan ini? Dia bilang Nabi Musa tidak berbakat fikih. Fikih adalah faham. Bila Nabi Musa tidak berbakat untuk memahami sebuah pernyataan yang ingin mengatakan, Nabi Musa nggak ngerti apa-apa tentang wahyu yang disampaikan kepadanya, karena dia nggak punya bakat. Masalah ini psikologis dan spekulatif bener. Saya nggak panjangin deh. Pendek kata, nggak ada satu kemuliaan kebaikan pada diri orang yang nggak punya kemampuan fiqh. Yang ingin dibuat menjadi baik, Allah berikan dia fiqh pada agama. Oleh sebab itu, di dalam fiqh itu ada dasar-dasarnya. Kemarin sudah saya jelaskan, itulah usulul fiqh. Dasar-dasar pemahaman itu harus ada acuannya gitu. Jangan memahami sesuatu menurut apa yang Anda pikirkan. Dalam filsafat ilmu, ilmu adalah apa yang engkau tahu, bukan apa yang engkau mau. Tuh kalimat itu saya berikan tanda petik Pak, zaman saya jadi mahasiswa sampai saya ngajar tuh. Tuh omongan udah direkam sama sarjana-sarjana di negeri barat, dan dia yang menulis makalahnya yang tema khususnya adalah berkonsentrasi pada ilmu adalah apa yang engkau tahu, bukan apa yang engkau mau. Itu dampaknya nanti gede tuh, kelilingan tuh. Banyak orang-orang yang menganggap ilmu adalah kemauan dia. Tempo hari Kaisar Nero yang unik itu memaksa orang untuk ikut merasakan keindahan musik yang ia pentaskan, padahal dia kagak ngerti musik. Jadi menurut dia indah merdu adalah kemauan saya, Anda dengerin saja. Akhirnya orang tahu Nero itu orang stres. Ibu-ibu pernah baca ya tentang Kaisar Nero yang kegirangan ketika ngelihat kota dia bakar di Roma itu. Kota lagi terbakar-bakar, orang lagi ngejerit sana ngejerit situ. Itulah keindahan menurut dia. Jadi kata sadis yang disuka dipakai orang munculnya dari Kaisar Nero itu. Kan begitu. Ada kehilangan bakat, nggak ngerti gitu. Nah, ketika orang dengan hebatnya berkata Nabi Musa nggak berbakat fikih, waduh, luar biasa. Wahyu menjadi kehilangan makna. Bagaimana mungkin wahyu diberikan Allah kepada orang yang tidak memahaminya? Udah satu, makanya saya tambahin tuh dengan satu pernyataan yang datangnya dari masalah pengetahuan. Dia yang pada bilang ilmu itu apa yang engkau tahu, bukan apa yang engkau mau. Bila ilmu adalah apa yang engkau mau, itu Nero si sadis itulah buntutnya. Baca aja sejarah yang begitu-begitu. Ya, saya udah lupa lagi buku-bukunya. Itu buku saat kita masih anak-anak tuh, umur 17, 18 ya, baca cerita-cerita yang datang dari Yunani. Saya waktu jadi dosen aja, jadi mahasiswa dia ya, baru dapat tentang mitologi Yunani. Ya, ada satu perempuan yang mengumpulkan mitologi Yunani, jadi tahu juga soal ginaan gituan segala macam itu.
ingin saya katakan kepada kita semuanya, jadi fiqh si faham punya dasar. Dasarnya nggak boleh sembarangan. Apa yang menjadi usul di dalam fikih, prinsip-prinsip yang bisa melahirkan fiqh, dasarnya dari mana? Quran, dari sunnah Rasulullah. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai pada tingkat yang kelihatannya agak ekstrim, Pak ya, Ibu ya, ya mudah-mudahan kalau Ibu iseng-iseng ngikutin dengan ketenangan sih, ngomongan saya sih nggak susah-susah juga sebetulnya. Masa ibu-ibu otaknya cerdas-cerdas, saya nggak bisa Bu matematika seperti ibu-ibu, apalagi sekarang emang udah pada lupa. Banyak orang yang diberikan keluasan pada saat dia mencerap pernyataan, kita mampu gitu loh untuk menangkap ini. Pada saat yang paling ekstrim pun kadang-kadang terjadi hal yang serta-merta menggugat orang untuk mempertanyakannya kepada Rasulullah. Di suatu saat Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Siapa yang tidak menangkap bahwa itu sebuah kesalahan? Zuhur kan 4 rakaat, kok Nabi jadi imam sholatnya cuma 2 rakaat? Ketika Rasulullah salam pada sholat zuhurnya yang cuma beliau lakukan 2 rakaat, itu Bu ya, seorang sahabat serta merta bertanya, karena ini nggak logis dong, biasanya 4 tahu-tahu 2. Aqsiratis salatu am nasita ya Rasulullah, apakah saat ini sholat sedang diqasar atau engkau yang lupa ya Rasulullah? Kalau lupa kita maklumi, orang lagi lupa. Atau kalau sholat ini diqasar, tentu kami perlu pertanyakan dong. Kan biasanya wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, maka tidak mengapa kamu mengkosorkan sholat kamu. Itu dalam ayat Al-Quran kan begitu. Nah ini di sini nggak pergi, nggak ngapa-ngapain, kok tiba-tiba sholat menjadi ringkas begini. Aqsiratus salatu am nasita ya Rasulullah, apakah sholat itu dikasarkan atau kau lupa ya Rasulullah? Nabi bilang, kullu dzalika lam yakun, semuanya tidak terjadi. Masya Allah, semuanya tidak terjadi. Dikosor tidak, lupa pun tidak. Nah inilah realitas yang dilihat oleh orang banyak. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidak bertutur kata yang keluar dari hawa nafsunya. Segala sesuatunya adalah wahyu belaka. Sampai lagi sholat begitu, dalam pandangan umum ini disebut salah. Bila bukan salah, bila bukan lupa, tentu namanya diqasar. Tetapi Rasulullah dengan serta-merta menjawab, semuanya tidak terjadi. Artinya, aku tidak tahu bahwa diriku lupa dan aku tidak melakukan
pengkosoran sholat itu. Kondisi-kondisi psikis seseorang, Bapak, sewaktu-waktu bisa saja mengalami hal seperti itu. Dalam konotasi syariat ini ada hikmahnya. Kalau nggak kejadian begini, nanti bila terjadi bagaimana mengatasinya? Lalu Rasulullah menyambungkan sholatnya, lalu salam, lalu sujud sahwi. Jadi ada bagian syariat yang perlu dimatangkan, bukan hanya dengan sebutan, tapi betul-betul dengan perbuatan. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi nanti. Sekarang ini betapa sulitnya berzikir bersama-sama pada pandangan satu kelompok orang, Pak. Walaupun hadisnya jelas, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi. Siapa yang menyebut diriku hanya seorang diri, aku pun akan menyebut dia di dalam diriku. Tetapi yang menyebut diriku dalam kumpulan orang banyak, aku sebut dia dalam kumpulan yang lebih baik lagi dari kumpulan mereka. Ini jamaah yang perempuan, yang lelaki, ketika dia berzikir bersama, menurut hadis itu, aku akan menyebut mereka dalam kelompok yang lebih baik lagi. Kusebut jamaah Masjid Sunda Kelapa pada kelompok malaikat. Dan ini bukan hadis yang dhaif, semuanya juga tahu. Yang tukang zikir tahu, yang nggak mau berzikir juga tahu. Tetapi mereka masih menuntut. Nabi ngerjain nggak tuh? Apakah segala sesuatunya meskipun sudah dengan perkenan Rasulullah, maka ketika orang tidak meriwayatkan Nabi melakukannya, maka anjuran Rasulullah itu menjadi hilang? Ini yang membuat para ulama menjadi berat. Kalau aneh nggak kerjain, sama artinya dengan menghilangkan fungsi ucapan Rasulullah. Tapi masih juga bertabrakan, Pak. Jadi diperlukan sedikit deh. Orang Jawa bilang tepo seliro. Bagaimana Anda menangkap pemahaman itu dan bagaimana kami menangkapnya. Makanya walaupun diobrak-abrik besar-besaran, yang disebut zikir bersama nggak pernah hilang. Karena sholat itu juga kan kita pakai aminkan bersama-sama. Meskipun teman-teman dari mazhab Hanafi tidak suka dengan amin bersama-sama, hadisnya juga jelas. Disinilah keperluan kita untuk mempelajari yang menjadi usul, menjadi dasar pada fikih itu. Ini kan mengarah kepada kedewasaan, ya Pak. Ya, menjalankan syariat sebagai panduan Rasulullah. Semakin tahu, semakin sadar, enggak semakin galak. Sebab sinar yang terpancar dari manusia-manusia ruhani yang rata-rata memiliki kecerdasan lebih dari orang-orang banyak, itu ada pada diri setiap imam-imam madhab. Coba aja Imam Abu Hanifah, oh luar biasa. Sampai muridnya nggak rela kalau Imam Abu Hanifah nggak diikuti orang. Mau diapain Imam Abu Hanifah? You bilang dia serakah, oh dibawain
satu pundi-pundi emas yang begitu besar, pundi-pundinya hampir sekarung beratnya, semua emas, kepingan emas, dinar, diberikan oleh penguasa kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tersenyum, letakkan di pojok sana. Sampai masa akhirnya jangankan disentuh, ditengok saja tidak oleh Abu Hanifah. Sampai Imam Abu Hanifah meninggal, debu-debu yang ada pada pundi-pundi itu belum lagi bersih. Sejak diberi dia tidak. Sehingga orang bercerita, Abu Hanifah orang yang sujud di subuh hari dengan wudhu pada waktu isya, sholat subuhnya dengan wudhu isya. Bila ada orang ribut bohong, maka ternyata peristiwa itu bukan cuma terjadi pada diri Abu Hanifah. Zaman itu banyak soal ketajaman fikihnya luar biasa. Itulah yang menyebabkan pengikut-pengikutnya menyebut dia dengan Al-Imamul A'zam, imam terbesar. Imam Syafi'i pun berkata, kullun nasi ayalun li Abi Hanifata fil fiqhi. Semua orang ini sebetulnya orang yang dijamin kehidupannya oleh Imam Abu Hanifah dalam urusan fikih. Sedangkan Imam Syafi'i itu bintangnya ilmu fikih, tapi dia masih meluncurkan kalimat seperti itu, kullun nasi ayalun li Abi Hanifata fil fiqh. Dia nggak kunut pada salat subuh pada saat dia memimpin jamaah subuh di dekat makomnya Imam Abu Hanifah. Kan Imam Syafi'i menganggap ini sunnat yang ab'ad, seakan-akan rukun yang kalau ditinggal jadi batal. Tapi karena nggak batal, boleh diganti dengan sujud sahwi. Kunut subuhnya Imam Syafi'i kalau ditinggal ganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Itu ab'ad. Apaan tuh ab'ad? Sebagian rukun. Tapi di depan Abu Hanifah hilang. Allahumma hdina fi man hadait, hilang. Ditanya, kenapa ya Imam? Ta'ziman li sahibil maqam, menghormati yang punya kuburan ini. Waktunya udah habis adzan sholat gitu. Oh, dilanjutkan. Saya kok kelupaan ya. Hal yang seperti itu terjadi pada diri Imam Malik, sehingga pengikut-pengikut Imam Malik begitu mengidolakan Imam Malik. Minggu kemarin ini saya udah udah belum? Udah saya terangkan belum? Belum ya? Belum ya? Enggak, maksud saya yang bentuknya ini. Biar udah juga ulang lagi, pahalanya nambahin ya. Imam Malik lepas kasutnya berjalan di Madinah dengan telanjang kaki. Kenapa? Ta'ziman li Rasulillah. Aku nggak kuat pakai selop berjalan di atas tanah yang di situ ada bekas-bekas telapak Rasulullah. Dia dikuburkan di bawah. Soal hadis, membaca 1-2 hadis saja Imam Malik mesti mandi dulu. Kelar mandi pakai minyak-minyak harum, baru dia berani mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Kitabnya sangat dikenal, Al-Muwatta, kitab yang disepakati. Udah disepakatin. Sampai kata Harun Ar-Rasyid, sekarang kitab ini sudah disepakati oleh para ulama, maka tinggalkan kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ahli hadis yang lain. Buang yang lain. Rujuk kepada Al-Muwatta. Oh, Imam Malik sendiri yang berkata, jangan. Kalau cuma segini,
nanti yang orang dapatkan itu menjadi terbuang gara-gara Anda mewajibkan memakai kitab saya. Masing-masing ada yang dia temukan. Bagaimana orang yang nggak jadi kagum dengan Al-Imam Malik, padahal dia udah begitu mendapat restu dari penguasa Harun ar-Rasyid. Tapi Imam Malik nggak mau begitu. Nah, belakangan muncullah Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu dia lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi ngajinya cuma kepada Imam Malik. Oh, kepada Imam Malik, Amirul Mukminin fil hadis. Waktu Imam Syafi'i baru berjumpa Imam Malik, nur kecerdasan ditangkap oleh Imam Malik pada diri Asy-Syafi'i. Kau datang dari tempat jauh ingin mengaji kepada aku, ya Tuan Guru. Oh, kau dengar aku membuat kitab namanya Al-Muwatta. Dengar Guru, kau bisa membacanya. Imam Syafi'i udah menghafalnya. Bahkan dalam riwayat yang mencatat hafalnya Asy-Syafi'i tentang Al-Muwatta, dalam buku yang mensyarahkan Al-Muwatta, saya lihat di situ belum ada orang yang lebih cepat dari Asy-Syafi'i menghafal Al-Muwatta. Kitab hadis yang lebih tebal dari Al-Quran itu cuma dihafal dalam waktu 9 hari. Kalau dibawa ke Masjid Sunda Kelapa 9 tahun belum tentu khatam, karena ngajinya seminggu sekali misalnya. Asy-Syafi'i mampu hafal, lihat. Jadi begitu Imam Malik mendengar suara Asy-Syafi'i, oh iya, teruskan bacaan yang dihafal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Pak, Ibu ya, para pengikut kan mengidolakan gurunya ya kan. Murid marah tuh kalau ngelihat Imam Abu Hanifah dikritik oleh orang lain. Lu nggak kenal, ngeritik aja. Begitupun yang mengidolakan Imam Malik. Enak aja Imam Malik yang udah hadisnya disepakati oleh ratusan ulama, kitab Al-Muwatta. Ente sendiri Syafi'i jadi alim gara-gara hafal Muwatta. Tapi Asy-Syafi'i mempunyai kewajiban moral karena dia ngaji dari 2 muara besar. Dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang besar, Syamsul A'immah, mataharinya imam-imam yang ada di dalam mazhab Hanafi. Masya Allah, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Suka ditambahin gelarnya itu Al-Imamur Rabbani, imam yang juga mempunyai dimensi batin, jadi tukang ibadat besar-besaran ini. Tapi nggak urung dalam urusan fikih. Imam Syafi'i yang masih muda ditampung di rumah Muhammad Ibn Hasan untuk belajar, dan bila nggak punya duit diberi uang, bila tak punya makanan diberi makan. Tapi kerjaannya adalah mendebat Muhammad Ibn Hasan. Itulah kerja orang untuk meluruskan ilmu. Karena ilmu, apa yang kamu tahu, bukan yang kamu mau. Berdebat, ada munazarah Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Kenyang belajar pada kubu Malik, kenyang belajar pada kubu Imam Abi Hanifah, kepada murid-muridnya. Enggak urung bilang semuanya ini kita adalah orang yang ditanggung nafkahnya oleh Imam Abu Hanifah. Tapi murid-murid Imam Malik menjadi menganggap Syafi'i kurang ngajar, keliwatan. Kenapa? Gurunya dia koreksi. Orang menyerang Asy-Syafi'i. Dia bilang, Malik sahibuna walakinil aqu ahqqu an yuttaba. Imam Malik itu tentu saja guru kita,
tetapi kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jadi ada tulisan Imam Syafi'i yang spesial meluruskan, mengoreksi beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara salah. Kebetulan saya bergirang hati nih Pak, Ibu ya, ini anak-anak pelajar nih. Riwayat Imam Syafi'i yang begitu besar ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, biografi Asy-Syafi'i, termasuk perdebatan-perdebatannya dengan kelompok Imam Malik. Ya Allah, kebetulan yang meringkas buku tebal itu adalah orang Indonesia, Nuruddin Marbu, anak Kalimantan, umurnya di bawah saya, tapi buku itu laku keras di negeri Arab. Saya beli sekitar 10 tahun yang lalu. Untungnya begitu. Ada orang Indonesia yang menangani hal-hal yang kayak begini. Saya tahu betapa banyaknya hadis-hadis Malik yang dikoreksi oleh Imam Syafi'i. Jadi ingin saya katakan bahwa bentukan fiqh pada Islam ini bukan satu bentukan yang diterima dengan istilah yatakhabbatu khabta asywa, mengikutnya seruntulan kayak onta buta, jalannya nggak tentu arah. Begitu saja. Orang bilang taklid buta. Fikih dalam Islam, fikih yang sudah dicerna, digodok antara pandangan-pandangan dari imam-imam besar, dan yang tetap bertahan, terus bertahan sampai muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mengembalikan kecenderungan fikih itu kepada hadis semata-mata. Maaf ya, makanya ada ulama yang mengarang kitab Al-Fuqaha Ats-Tsalatsah, 3 fuqaha besar, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Imam Ahmad dia tidak masukkan karena Imam Ahmad hanya mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi pandangan pertama Imam Syafi'i sebelum berpindah dari Irak ke negeri Mesir. Nah, begitulah, ada kedewasaan nanti. Kalau baca kitab fikih yang populer gini, fiqhus sunnah gitu ya, yang orang sangat populerkan itu, nggak urung fiqhus sunnah juga dikoreksi juga. Itulah dewasanya fikih dalam Islam. Seorang ahli hadis yang sangat dibanggakan di Saudi Arabia itu, Syekh siapa yang orang dari, bukan dari daerah Arab ini, Syekh itu yang silsilatul hadis dhaifah sahihah, barusan yang disebut Hasan, bukan, yang belum lama meninggal ini. Astagfirullah, error nih. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita Al-Albani selesai ditulis kitab Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq dari Mesir, maka Al-Albani udah ngirimin surat kepada Sayyid Sabiq, hadis inti ini banyak yang nyimpang ke kanan ke kiri, coba dong tolong benerin. Karena Sayyid Sabiq diam aja, saya deh yang koreksi. Lalu dia tulis di kitab koreksi hadis-hadis Fiqhus Sunnah, Tamamul Minnah, kayak gitu terus. Nah, belakangan giliran Albani dikoreksi orang. Enak aja ente, di kitab ini ente bilang hadis itu sahih, di kitab yang lain ente bilang hadis itu dhaif, di kitab yang lain lagi ente bilang hadis itu hasan. Sebetulnya ente ini ngapain ngurusin yang rumit-rumit sampai kepuyengan sendirian? Lalu ulama mengarang Tanaqudatul Albani. Sekarang kita yang ditinggalin ini, yang belakangan, borok-borok ngurusin yang begitu, baca hadisnya aja udah susah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita perlu merujuk nanti kepada ulama, ya. Jadi kita punya namanya majelis ulama.
dan majelis ulama belakang ini baru mendapatkan koreksi lagi. Makanya jangan nyebur kepada yang susah-susah. Baca nanti qawaid fiqhiyah yang akan saya tampilkan di sini. Ya, inilah bagian akhir dari apa yang saya jadikan pengantar. Saya berharap kalau baca kitab fikih itu kepanjangan Bapak, tapi untuk tidak kehilangan fikihnya. Dari usul fikih orang menyarikan ada yang namanya qawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Dari kaidah fikih orang kenal urusan-urusan furu'nya, fikihnya. Di Masjid Sunda Kelapa itu belum ada yang coba. Biasanya dibacanya di pesantren. Kuliah di Fakultas Syariah juga enggak semuanya bisa menuntaskan buku itu. Ya, oleh sebab itu kita ingin menikmati hidup ini dengan ibadah, dengan tahu apa yang kita ibadahkan ini secara lebih khusyuk dan lebih benar. Ya, begitu pun untuk semuanya. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا